Jangan berikan kesempatan kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Mereka masuk kampung kita, usir. Mereka masuk kampung kita, usir. Kira-kira apakah ini bukan bentuk adu domba? Ini dari ceramah-ceramah klan Ba'alawi sendiri. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah, kau berpihak kepada asing? Mas Asyidi Idhasya Kashira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Pak Rizik Syihab di dalam video ini mengatakan, bahkan mengajak kepada umat Islam jangan berikan ruang atau panggung kepada orang-orang yang suka mengadu domba antara para ulama, habaib dan kiai. Ya, kalau kalian temukan panggung-panggung mereka, maka bubarin ya. Saya yang akan tanggung jawab dunia dan akhirat, kata Pak Rizik Syihab. Justru sebenarnya teman-teman, inilah narasi yang menurut saya pribadi, narasi dari Pak Habib Rizik Syihab ini adalah narasi adu domba. Karena apa? Alasannya pasti karena semakin mencuatnya isu nasab Ba'alawi yang dianggap terputus sampai ke Rasulullah. Ya, sebenarnya itu kan masuk ke ranah ilmiah. Silahkan bantah dengan ilmiah juga. Kalaupun misalkan ya saat ini ya mulai di panggung-panggung ceramah para ustadz, para kiai membicarakan sebagian keburukan, kejelekan dari para habaib, misalkan tentang doktrin mereka ya, menganggap klan mereka yang paling mulia dibandingkan orang yang bukan dari kalangan para habaib, kemudian bagaimana ceramah-ceramah dongeng khurafat mereka, yaitu kan masuk kritikan ilmiah. Silahkan bantah ya, kalau memang Pak Rizik Syihab misalkan tidak terima. Jangan menganggap kritikan seperti itu sebagai adu domba. Tapi sekarang kita simak teman-teman ya ceramah dari Pak Rizik Syihab ini, narasinya. Kemudian setelah itu nanti kita akan tunjukkan bukti-bukti dari sebagian oknum habib, apakah narasi-narasi seperti itu menurut Pak Rizik Syihab tidak termasuk adu domba. Baik, kita simak dulu video dari Pak Rizik Syihab teman-teman. Seluruh umat Islam dimanapun anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta Ba'alawi, pecinta ajengan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Mereka masuk kampung kita, usir. Ayo lu ketawanya belakangan. Yang lain udah selesai ketawa, dia belakangan. Jangan-jangan dia lagi ngomong bahasa handphone. Udah jangan dihabisin di sini buat yang. Nah, justru narasi-narasi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab ini teman-teman, menurut saya pribadi adalah bentuk adu domba, provokasi terhadap umat ya, mengajak umat dengan terang-terangan mengatakan bubarkan kajian-kajian mereka ya. Kalau kalian temukan, jangan berikan mereka panggung atau ruang. Ya, teman-teman ya, kalaupun ada misalkan di antara para ustadz kiai mengkritik para habaib di panggung-panggung ceramah mereka, itu pasti ada sebab akibatnya teman-teman. Contoh misalkan di channel ini ya, ketika saya mereaction video, pasti ada video yang akan saya tunjukkan. Makanya setiap opening di channel ini teman-teman selalu saya ceritakan dulu kronologis video yang akan kita reaction. Saya sampaikan dulu seperti ini ceritanya, kemudian kita tunjukkan videonya agar bersesuaian narasi yang saya sampaikan dengan video yang akan kita reaction teman-teman. Jadi bersesuaian apa yang saya sampaikan ya, bukan hasil dari ya narasi saya pribadi. Begitupun para ustadz ketika misalkan mengkritik ya sebagian para habaib ya tentang ceramah-ceramah halu mereka, doktrin mereka, itu bukan narasi adu domba, tapi karena memang ya tersebarnya di media sosial video-video bukti bagaimana doktrin sebagian para oknum habib ataupun ceramah-ceramah halu mereka. Nah, sekarang kita akan tunjukkan teman-teman ya beberapa video di sini yang menurut Pak Rizik Syihab kira-kira apakah ini bukan bentuk adu domba. Ini dari ceramah-ceramah klan Ba'alawi sendiri. Coba kita simak videonya teman-teman. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor
dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah, kau berpihak kepada asing? Yang saya maksudkan itu ulama yang lurus, kalian ikuti. Ulama yang istiqomah, ulama yang nggak bisa disogok, ulama yang nggak bisa disuap, ulama yang tidak pernah mengkhianati umat. Jangan ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Nah, teman-teman, coba bayangkan ya, narasi seperti ini kira-kira kalau disimak oleh Pak Rizik Syihab, apakah ini bukan narasi adu domba antara para habaib dan ulama atau para kiai? Coba bayangkan Pak Rizik Syihab ya, ini dari klan Anda sendiri yang mengatakan telapak kaki seorang habaib meskipun dia suka ya bermaksiat, suka narkoba, tetap jauh lebih mulia dibandingkan dengan kepala seorang kiai. Ya, apa para kiai, para ustadz, para ulama tidak merasa tersakiti dengan narasi-narasi seperti ini? Maka sangat wajar ya ketika misalkan di panggung ceramah para ustadz, para kiai, para ulama membahas para habaib ya khususnya tentang narasi-narasi seperti ini, maka sangat wajar mereka merasa tersakiti. Dan itu bukan ranah adu domba, itu ranah ilmiah. Seharusnya Pak Rizik Syihab yang dikatakan sebagai imam besar justru menegur ya dari klan Anda sendiri, kok merendahkan para kiai, para ustadz, para ulama dengan narasi-narasi seperti ini. Apalagi di video yang kedua ya, itu Habib mengatakan belajar kepada satu Habib yang bodoh, yang jahil itu lebih baik dibandingkan belajar kepada 70 kiai yang alim. Bagaimana teman-teman ya, para kiai, para ustadz, para ulama tidak merasa tersakiti dibandingkan dengan orang bodoh? Sedangkan orang bodoh teman-teman ya, mau belajar apa? Yang namanya kebodohan itu dekat dengan perbuatan maksiat, dekat dengan perbuatan salah. Kemudian bagaimana narasi yang disampaikan oleh Bahar Smith yang mencaci maki dengan menyebutnya isi kebun binatang terhadap para pejabat ya pemerintah, kemudian para ustadz, para kiai disebut sebagai binatang teman-teman ya. Ini adalah narasi sebenarnya yang sebenar-benarnya narasi adu domba. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan saya teman-teman ya, apakah benar Pak Rizik Syihab ini tidak pernah menyimak ya narasi-narasi yang disampaikan oleh golongan beliau sendiri? Lalu bagaimana mungkin ya bisa dikatakan ketika ada para kiai, para ustadz, ulama ya yang membicarakan misalkan tentang sebagian kejelekan oknum habaib di panggung-panggung ceramah mereka dikatakan sebagai adu domba, sampai memprovokasi umat, bubarkan kajian mereka, orang-orang yang suka mengadu domba antara para habaib dan ulama atau para kiai. Nggak ada sebenarnya adu domba teman-teman ya. Adanya sekarang pembicaraan terhadap nasab Ba'alawi ini, atau pembicaraan terhadap doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para habib ini, kemudian dongeng-dongeng khurafat itu kan semua ada buktinya, ada faktanya. Jangan dikatakan itu sebagai adu domba teman-teman. Makanya sekali lagi saya katakan sama seperti di channel ini teman-teman, ini bukan bentuk adu domba, tapi memang faktanya ada dan itu wajib untuk kita ungkap teman-teman. Bayangkan seperti misalkan ada seorang habib yang bercerita ada wali yang bisa mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Apakah itu tidak pantas untuk dibahas? Apakah itu ketika kita kritik dianggap kita sebagai adu domba teman-teman? Subhanallah, kalau itu tidak dibantah teman-teman ya, maka orang akan terus-terusan menganggap cerita-cerita seperti itu adalah sebuah kebenaran. Ada wali yang katanya bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu dibantah, apakah itu dikatakan sebagai adu domba? Subhanallah. Sebaiknya mungkin Pak Rizik Syihab harus sering-seringnya melihat teman-teman jejak rekam dari golongan beliau sendiri. Ya mungkin Pak Rizik Syihab teman-teman ya jarang mungkin ya, atau bahkan mungkin belum pernah menyampaikan dongeng-dongeng khurafat. Akan tetapi dari klan beliau sendiri ya, dari habib-habib yang lain dari kalangan Ba'alawi kan banyak teman-teman yang sudah tersebar di media sosial. Apakah menurut Pak Habib Rizik Syihab ya misalkan di dalam video yang kita reaksi ini bukan bentuk adu domba ya?
Coba ayolah Pak Rizik Sihabnya, jangan sampai karena Anda membela klan Anda sendiri, lalu Anda menganggap orang-orang yang membahas misalkan mereaksi tentang para Habib ini Anda anggap sebagai adu domba ya. Seolah-olah Anda menganggap ya tidak ada kesalahan dari kalangan Anda ini. Subhanallah teman-teman. Taib. Mungkin itu yang bisa kita reaksi teman-teman di video kali ini. Semoga ini menjadi sharing-sharing bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.